Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi studi Islam yang berjudul Sejarah Muhammadiyah, yang beranggotakan saya sendiri, Meviana Daikaniasari, NIM 45, Syifa Ar-Rahmah, NIM 47, Asri Dwi Septiana, NIM 62, dan Melina Widianti, NIM 75. Sejarah Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad, karena berasal dari kata Muhammad. Kemudian mendapat ia nisbiyah, sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini juga tidak terlepas karena Muhammadiyah adalah organisasi Islam pertama kali yang didirikan oleh Muhammad Darwis atau KH Ahmad Dahlan. Muhammadiyah salah satu gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang dimulai pada permulaan abad ke-20, di mana pada saat itu adalah masa di mana Timur Tengah mengalami perubahan-perubahan yang dibawakan oleh para tokoh seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Muhammadiyah lahir pada tanggal 18 November tahun 1912 yang bertepatan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di kota Yogyakarta. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan, meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh, harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, faktor subjektif. Yang dimaksud faktor subjektif adalah faktor yang berkaitan dengan pribadi Ahmad Dahlan, bahwa beliau sebagai pendiri Muhammadiyah pada saat itu dianggap memiliki karakteristik yang khas, antara lain sebagai ulama dan intelektual muslim yang relatif cerdas pada zamannya. Hal ini dibuktikan saat itu beliau pergi ke Lembang, Bandung untuk mencocokkan hasil penghitungan hisabnya dengan teknologi meteorologi dan geofisika di tempat itu. Yang kedua yaitu faktor objektif. Yang dimaksud dengan faktor objektif adalah fakta-fakta real yang terjadi dan menimpa umat dan bangsa Indonesia. Faktor objektif ini dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dari segi internal, kondisi umat Islam Indonesia pada saat itu secara umum adalah rendah pemahamannya terhadap ajaran Islam. Dari segi eksternal, kondisi bangsa Indonesia pada saat itu dijajah oleh Belanda, dan sangat logis bahwa bangsa yang terjajah adalah bangsa yang rendah harga dirinya, bodoh, miskin, serta kehilangan dinamika. Saya Asri Dwi Septiana, NIM 1911050062. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok pemikiran Ahmad Dahlan. Dari berbagai kajian ilmu agama yang dipelajari Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat pemikiran beliau bertambah. Adapun pokok-pokok pemikiran beliau yaitu 1. Dalam bidang akidah, pandangan beliau sejalan dengan pandangan dan pemikiran ulama salaf. Yang kedua, menurut beliau bahwa beragama itu adalah beramal, artinya berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan isi pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, dasar pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika keduanya tidak ditemukan kaidah hukum yang eksplisit, maka ditentukan berdasarkan kepada penalaran dengan mempergunakan berpikir logis serta ijma dan qiyas. Yang keempat, terdapat jalan untuk memahami Al-Quran, yaitu memahami artinya, memahami maksudnya, selalu bertanya pada diri sendiri, apakah larangan dan perintah agama yang telah diketahui sudah ditinggal dan perintah agama telah dikerjakan, serta tidak mencari ayat lain sebelum isi sebelumnya dikerjakan. Yang kelima, beliau menyatakan bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran yang dilandasi dengan kemampuan akal pikiran atau ilmu logika. Yang keenam, beliau memiliki pedoman hidup untuk selalu menanamkan gerak hati untuk selalu maju dengan landasan moral dan keikhlasan dalam beramal.
Dan yang ketujuh, yaitu selalu melek ilmu pengetahuan yang selalu berkembang sesuai. Tujuan didirikan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah ini dilakukan untuk membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat yang memahami prinsip Islam sebenarnya serta menjalankannya dengan baik tanpa adanya pengaruh tradisi atau budaya lain yang bertentangan. Dalam pandangan organisasi ini, prinsip Islam yang dimaksud menyangkut seluruh aspek kehidupan, meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat duniawiyah. Beberapa aspek ini harus dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan perseorangan maupun bermasyarakat. Berdasarkan alasan tersebut, diharapkan terwujudnya Islam yang menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi.